Oke. Nah, jadi untuk hari ini objektif yang akan kita selesaikan ya, insya Allah mengenai statement order buy ya, kelanjutan dari SQL kemarin. Dan kalau kalian sempat lihat-lihat order buy itu apa, pasti sih sudah ngerti ya. Dan penggunaannya juga nanti seperti apa, mungkin bisa lebih kebayang ya kalau nanti dipraktekkan. Nah, kemudian ada juga nanti bagaimana kita membuat query untuk menghasilkan namanya top end analysis ya. Kalau kita mau membuat peringkat atau apa namanya tampilan baris, misalnya hanya 10 baris teratas, nah itu bisa menggunakan query yang istilahnya itu adalah top end analysis. Nah, kalau untuk di Oracle sendiri ini nanti menggunakan row num ya. Tapi kalau di MySQL ini beda lagi ya penggunaannya. Nanti ini kita bisa coba ya cara menggunakannya. Nah, kemudian yang berikutnya variabel substitusi ini juga sebenarnya tambahan ya. Prinsipnya sih tetap kita menggunakan klausa where. Nah, ini kemarin where juga sudah sempat kita singgung ya di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi agregat. Nah, ini kaitannya dengan penggunaan fungsi dalam SQL yang umum digunakan dalam proses perhitungan ya. Perhitungan ataupun nanti semacam operasi aritmatika ya, penjumlahan ya. Oke. Nah, ini untuk order buy ya. Jadi order buy sendiri ini ada dua jenis ya. Kita bisa mengurutkan data berdasarkan ascending atau descending. Ya, jadi kalau ascending itu dia naik, descending dia turun ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak apa namanya penerapan ya yang bisa kita lakukan. Kalau untuk penetapan order buy-nya sendiri dia selalu di akhir dari pernyataan select ya. Kemudian kalau untuk nilai numerik yang ditampilkan itu kalau ascending ya. Kalau ascending kan dia naik ya, jadi dari terendah ke tertinggi. Tapi biasanya default-nya pun dia ascending tanpa harus memberikan kata kunci ascending ya. Jadi kalau misalnya kita order by aja, default-nya dia biasanya ascending ya. Kecuali kalau kita kasih keterangan dia descending, baru dia menurun. Nah, kemudian untuk nilai tanggal ditampilkan dengan yang paling awal terlebih dahulu. Berarti nilai yang paling awal ya tanggalnya ya, yang paling tua lah ya kalau misalnya dia dari tanggal lahir, berarti yang paling awal mungkin paling tua ya. Nah, kemudian nilai karakter ditampilkan dalam urutan abjad. Oke, nah jadi untuk contohnya sendiri di sini ada dari tabel employee lagi ya. Jadi kita masih berkutat dengan tabel employee. Sebenarnya kalau di contoh ada banyak tabel ya. Jadi nanti kita bisa kembangkan lagi ya, bisa lebih dari satu tabel. Untuk contoh di sini dia mengurutkan last name, job menampilkan ya last name, job ID, department ID, hire date berdasarkan hire date. Nah, kalau seperti ini dia default-nya ascending ya. Artinya nanti yang ditampilkan itu adalah tanggal dari yang paling awal. Awal dia di hire ya. Nah, ini bisa kita coba ya. Kemudian selain itu si order by ini bisa diterapkan ya di beberapa contoh query. Tadi contohnya di sini menggunakan hire date descending, berarti dia tanggal ya yang menurun. Kemudian bisa juga sorting ya di sini, sorting menggunakan kolom alias. Nah, artinya kita membuat semacam kolom tambahan ya, di mana di situ ada proses perhitungan. Nah, ini kemarin sudah kita bahas juga ya tentang kolom alias. Contohnya di sini ada select employee ID, last name, kemudian salary-nya dikali 12. Berarti ini prosesnya, kemudian kolom aliasnya adalah yang ini ya, ensal. Nah, baru dari tabel employee di order by atau diurutkan berdasarkan si kolom aliasnya. Ya, jadi kalau mau membuat sorting, ternyata bisa menggunakan kolom alias. Nah, kemudian contoh berikutnya sorting dengan order by menggunakan posisi numerik dari kolom. Nah, artinya di sini kita tinggal melihat urutan kolom yang kita buat. Ya, misalkan di sini ada last name, job ID, department ID, kemudian hire date.
kita mau mengurutkannya dari kolom yang ketiga. Berarti di sini ada departemen ID ya, yang ketiga urutannya. Nah, bisa juga kita pakai numerik seperti ini. Ya. Nah, kemudian bisa juga sorting multiple kolom. Ya, berarti kita mensortingnya lebih dari satu kolom. Nah, di sini contohnya disorting berdasarkan departemen ID dulu, baru kemudian salary secara descending. Nah, ini bisa kita coba ya nanti untuk tampilannya seperti apa. Kemudian, nah yang tadi ya, top-end analysis ya. Top-end analysis ini adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan record data berdasarkan rankingnya. Nah, jadi misalkan kita mau menampilkan 5 besar ya, 5 besar dari gaji karyawan. Nah, itu bisa kita buat menjadi top-end analysis. Nah, untuk Apex sendiri ya di aplikasi Oracle, query top N ini menggunakan kata kunci row num. Ya, jadi row num di sini kita buat setelah select ya, select row num. Kemudian nanti ini alias ya yang akan menjadi kolom, longest employee, kemudian ada last name, hire date, from. Nah, ini dia kayak semacam subquery ya. Di dalam sini ada query tanda kurung ya. Isinya di situ dia menampilkan last name, kemudian hire date, jadi sama ya seperti yang di atasnya, from employee. Nah, di sini diurutkan order by-nya berdasarkan hire date, where row num. Nah, di sini penggunaan row num-nya sebenarnya ada di where sini ya, where row num kurang dari sama dengan 3. Artinya dia mau menampilkan 3 besar dari employee yang paling lama ya, longest employee. Oke, nah ini kita lihat peringkat ya, artinya peringkat 3 besar karyawan yang paling tua gitu ya, yang paling senior. Nah, kalau kita lihat hire date-nya memang udah lama ya, tahun 87 ya. Dia mengurutkannya dari Juni, September. Jadi artinya dia naik ya dari bulan 6 ke bulan 9 ya. Jadi ascending ya. Oke, jadi default-nya kalau kita buat order by itu pasti akan selalu ascending, kecuali kalau kita bikin keterangannya descending ya. Oke, nah ini contoh menggunakan row num. Nah, ada juga ya untuk yang cara berikutnya, biasanya top-end analysis digunakan pada tabel dengan jumlah data yang besar. Nah, fungsinya untuk menghindari load data besar yang dapat mempengaruhi performance dari sistem database ya. Jadi biasanya si top-end ini kita gunakan untuk kondisi data yang besar dan banyak, yang tidak mungkin kita menampilkan semua data. Nah, jadi kita hanya perlu menampilkan mungkin 10 data saja ya di halaman pertama, atau mungkin oke lah 5 data. Nah, di situ kita baru menggunakan top-end analysis ini ya. Nah, ada beberapa sintak yang bisa kita gunakan selain row num tadi ya. Jadi kalau kalian menggunakan Oracle-nya versi 12, di situ dia ada istilahnya pakai fetch ya. Pakai fetch first, kemudian ada number rows only. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Nah, sementara kalau yang tadi yang row num ya, yang di sini row num ini Oracle versi lama ya. Dan dia digunakan juga di akhir ya, di akhir dari statement SQL ya. Kemudian kalau dipasangkan dengan order by seperti tadi ya, contoh yang ini kan ada order by-nya ya, maka bentuknya dia subquery seperti ini. Jadi ada select di dalam select. Nah, jadi ada select all, from, kemudian dalam kurung select lagi, kolomnya apa, from, table apa, order by, berdasarkan kolom apa, baru di situ where, row num-nya apa di situ ya. Nah, jadi row num ini sebenarnya kaitannya dengan angka ya, dengan jumlah. Sehingga yang number-number ini nanti diisinya angka. Jadi bukan nama kolom ya, tapi isinya adalah angka. Nah, ini bisa kita coba nanti ya untuk penerapannya menggunakan yang mana, ini bisa semua ya. Nah, kemudian oke, ini mungkin langsung contoh dulu ya, karena teorinya sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Nanti ini lebih banyak ke masalah contoh ya. Oke, mungkin saya buka dulu Oracle ininya ya, editornya ya, sebentar.
Masing-masing juga kalau lagi standby di depan laptop bisa dibuka ya e-Academy Oracle-nya. Dan semoga loginnya juga nggak pada lupa ya. Oke, jadi kita bisa langsung coba yang query tadi ya. Ini saya share dulu sebentar. Ini pada di depan laptop semua atau ada yang di jalan? Kameranya banyak yang mati nih. Yang lagi di jalan siapa nih? Nggak ada yang mau ngaku ya kalau ditanya ya. Iya. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, udah kelihatan. Ini saya cuma pakai satu laptop aja ya, nggak pakai HP, jadi nggak tahu nih. Yang muncul di sana sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, ini nanti kita coba ya query yang mana dulu nih. Mungkin yang order by dulu ya tadi ya, yang kita coba. Kita mau menggunakan order by, tapi tidak tidak perlu pakai scanning dulu ya. Jadi defaultnya dulu aja ya. Nah, di sini tadi ada contoh misalnya mau menampilkan select class name, kemudian ada job ID, kemudian ada department ID, kemudian ada hire date ya. Oke. Kemudian tabelnya tetap sama ya, employee. Oke, baru di situ ada order by-nya ya. Order by, hire date. Nah, ini contoh pertama ya dari slide yang tadi. Ini kalau dijalankan, kita lihat hire date-nya berarti dia dari kecil ascending ya. Dari Juni, September, tahunnya juga naik ya, 87, 89, 90, 91. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat yang 3 besar dulu ya. Dari employee, di sini ada King, Wallen, dan Kochar. Nah, nanti ini kita coba menggunakan query yang top end analysis tadi ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya mau mengubah dia menjadi descending ya. Jadi kita tinggal tambahkan aja di situ ada descending-nya di bagian akhirnya ya. Kita lihat ya. Nah, dia nurun ya urutannya dari tinggi ke rendah ya. Dari tahun 2000, yang terakhir tadi tahun, nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi yang tampil di sini hanya 10 baris ya. Sebenarnya kalau mau lihat yang lengkapnya bisa di-download ya datanya. Tapi intinya dia menurun ya. Ini suara saya masih kedengeran ya, walaupun ada backsound di luar Masih, sana. Bu. Masih, Bu. Masih ya. Tapi nggak terlalu mengganggu kan ya suara yang di balik layar? Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, oke. Kemudian tadi untuk contoh sorting, selain menggunakan descending ascending, bisa juga ada kolom alias ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita mau buat perhitungan salary ya, select, di situ ada employee ID ya. Kemudian ada lagi, kalau mau sambil dicoba nggak apa-apa ya, jadi sekalian aja langsung praktek. Kemudian ada, kalau mau lihat di slide-nya di situ slide 6 titik berapa ya? 6.8 ya. 6.8. Jadi mengenai order by itu ada di slide 6.8 ya, yang ini. Ya. Nah, tadi select employee ID, last name, kemudian apa lagi tadi? Last name sama salary-nya dikali 12 ya. Salary dikali 12, kemudian kita bikin kolom aliasnya, misalnya annual salary. Kemudian ada lagi dari tabelnya from employee, kita order by ya, order by pakai kolom alias. Baru masuk ya. Oke, ini saya coba ya. Nah, ini dia mungkin kalau untuk pembandingnya bisa kita buat
tampilan kolom salary yang asli ya. Salary asli, kemudian ini ada end salary-nya yang sudah dikali 12 ya. Oke, ini di sorting order by ya. Nah, ini. Jadi yang salary aslinya 2.500 dikali 12 menjadi 30.000 ya. Kemudian dia di sortingnya dari yang kecil ke besar, berarti ascending ya. Order by. Oke. Nah, itu ya, bisa diambil dari kolom alias. Oke, sampai di sini Ibu rasa sih bisa dipahamin ya. Masih mudah ya. Gimana? Bisa dipahamin ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, sip. Nah, kemudian kita coba lagi untuk yang menggunakan indeks atau numerik tadi ya. Misalkan posisi kolomnya ada, kita ambil contoh yang ini aja deh, last name, job ID, departemen ID, dan hire date. Nah, kita mau ngambil urutan yang ketiga ya. Berarti di sini order by-nya langsung aja kita ganti menjadi angka 3 ya, order by 3. Nah, artinya kita mengurutkannya berdasarkan departemen ID-nya. Nah, ini kita lihat apakah sesuai urutan departemen ID. Nah, patokannya dari kecil ke besar ya. Jadi 10, 20, 20, 50, 60, dan seterusnya. Ya, jadi dia ngambilnya dari yang satu ya urutannya. 1, 2, 3. Oke. Ini tadi sorting. Nah, kemudian kita coba yang top end analysis ya. Nah, ini agak panjang ya query-nya kalau dicontoh. Di situ dia ada select dulu ya. Select, kemudian ada row 6. Kemudian buat alias ya, S. Di situ namanya longest ya, longest employee. Oke. Ini Razan baru masuk ya. Oke, longest employee. Kemudian yang mau ditampilkan lagi ada kolom last name, hire date, from. Nah, from-nya di sini ada subquery ya. Dalamnya ini. From-nya berarti select lagi. Yang diselect adalah si last name sama hire date-nya. Jadi dia harus sama ya. Last name, hire date, from employee lagi ya. From employee. Baru setelah itu kita buat statement order by. Order by-nya di sini berdasarkan hire date ya. Hire date. Berarti yang paling tua hire date-nya. Nah, baru kita mau melihat top 3 ya, top 3 analisisnya ditambahkan di luar dari yang ini ya. Where kata kuncinya tadi adalah row 6 ya. Lebih kurang dari sama dengan 3. Nah, artinya yang muncul nanti 3 ya. Oke, kita lihat ya, select row 6 as longest employee, last name, hire date, from. Di sini ada subquery lagi. From employees, order by, hire date. Oke, ini kita coba. Sambil dicek ya, kali-kali aja ada yang typo. Oh, bisa ya. Nah, jadi yang muncul benar ya. Tadi kita sempat lihat sekilas ada King, ada Wallen, ada Kochar ya, yang menjadi 3 karyawan paling tua di perusahaan tersebut ya. Nah, ini contoh menggunakan row 6. Nah, tadi sempat dibahas juga kalau menggunakan yang pakai fetch first number ya. Nah, jadi kalian mungkin bisa sambil memodif contoh sintaknya kalau menggunakan versi Oracle 12. Jadi di situ tidak menggunakan subquery ya, tidak ada select dalam select, tapi langsung aja dia select kolom name-nya apa, kemudian dari tabel apa, baru di situ order by-nya kolom apa ya. Oke, berarti tinggal dimodif aja ya. Baru ditambahkan fetch first number, kemudian rows only. Jadi tinggal diganti aja numbernya itu berapa. Nah, ini bisa dicoba ya. Nanti ini jadi latihan, diubah query-nya untuk menampilkan 3 karyawan teratas ya, yang paling lama. Oke, ini saya balik lagi ke slide ya. Sebentar. Nanti ada sedikit latihan yang bisa dipakai untuk menambahkan nilai keaktifan ya. Oke.
Nah ini, jadi maksud saya tadi yang ini ya, sintak yang di Oracle ini kita coba apakah dia bisa jalan atau tidak ya. Yang ada select, from, order by, kemudian ada fetch, first, number, rows only. Ya, jadi kalimat ininya, kata kuncinya ada fetch, ada first, ada rows only ya. Oke, berikutnya kita masuk ke variabel substitusi ya. Kalau yang tadi sebelumnya ada yang mau ditanya dulu untuk yang top analysis? Saya mau nanya, Bu. Kalau untuk yang sintaks yang lama tuh yang menggunakan order by, kenapa ya harus ada subquery-nya gitu, Bu? Sedangkan kan kalau yang atas tuh kan Oh ini ya, bisa Oracle ya. langsung table name gitu ya. Ya, nah ini bisa dicoba juga sebenarnya. Apakah nanti hasilnya sama atau tidak. Jadi kalau di sini dia kelihatannya lebih simpel ya. Select, ada column names, from, table, tapi tidak ada order by. Ya, jadi penggunaannya di sini bedanya tidak ada order by sehingga dia bisa langsung where. Kalau order by ini kan tadi untuk sorting ya. Kalau yang ini dia tidak ada sorting. Jadi sebenarnya kaitannya dengan proses query yang mau dijalankan terlebih dahulu ya. Kalau untuk yang subquery ini kan dia menjalankan yang di dalamnya ini dulu, di sorting dulu ya, order by, baru setelah itu di top end analysis. Ini bedanya. Kalau yang ini kan dia langsung aja di analisis ya, yang paling yang muncul 3 teratas, tapi tidak di sorting. Ya. Jadi itu kalau melihat dari perbedaan sintaknya ya, cuma saya memang belum mencoba di query-nya, tampilan datanya apakah sama atau tidak. Nah, nanti bisa dicoba sambil untuk latihan ya. Oke, ini saya tabung dulu ya untuk yang ini. Kita Faisal nanti bisa ya sambil ya dicoba. Biar tahu bedanya. Nah, yang berikutnya variabel substitusi. Sebenarnya kalau variabel substitusi ini hanya perbedaannya di tampilan browsernya muncul pop-up ya. Jadi kalau kalian ada yang sudah mencoba seperti ini, dia hanya menambahkan tanda titik 2 setelah sama dengan ya. Jadi ketika ada filter where, employee ID sama dengan, di sini ada titik 2-nya. Ya. Nanti akan muncul semacam pop-up, kita mengisi value di dalam pop-up-nya itu. Ya. Yang mau diisi di sini employee ID ya jadinya. Nah, untuk tampilan yang di kolom employee name-nya ini sebenarnya nggak masalah ya, mau apa saja namanya. Jadi ini hanya untuk menampilkan di pop-up-nya saja. Nah ini kalau misalnya nanti saya coba juga ya. Intinya sih hanya memunculkan pop-up yang nilainya bisa kita isi secara ya terserah kita ya mau berapa nilainya. Gitu. Oke. Nah ini juga contoh variabel substitusi tadi ya. Dia bisa berupa karakter atau tanggal. Nah kalau contohnya di sini karakter ya, job ID. Job ID itu kan dia karakter ya isinya, ada IT Pro ya, terus ada apalagi kemarin itu manager ya. Nah jadi di sini dia tetap sama ya menggunakan titik 2 seperti ini, tidak perlu petik 1 ya. Biasanya kan kalau kita kan kalau dia karakter petik 1, tapi kalau ini dia berhubung langsung muncul pop up ya tetap aja seperti ini dibuatnya. Tapi pada intinya dia bisa menampung atau mensubstitusi nilai karakter dan tanggal. Ya. Nah, oke, ini sudah fungsi variabel substitusi sebenarnya hanya ini saja ya. Ya, mungkin bisa langsung dicoba ya biar kalian nggak penasaran. Saya balik lagi ya ke yang layar tadi. Ini ganti-ganti layar ini biar tujuannya nggak ngantuk ya. Oke. Kembali lagi ya ke layar SQL comment. Udah kelihatan semua? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya. Nah, ini tadi kita mau coba yang select class name ya. Ini kita copy aja. Class name, kemudian ada job ID ya. Apalagi nih? Departemen ID ya. Oke, mungkin beda-beda dikit nggak apa-apa ya. From employee, kemudian where. Di situ job ID kita buat menjadi bentuk from ya. Dia mengganti namanya menjadi job title. Ini ya.
Nah, ini kurang lebih kita coba ya. Kelihatan nggak ya kalau coba? Saya nggak sharing semua layar ya, jadi agak lama ya. Oh, pop-up-nya keblok ya. Pop-up block, oke. Continue blocking, always allow, oke. Oke, berhubung dia dari browser ya munculnya, jadi harus di allow dulu ya. Muncul ya kelihatannya ya. Saya coba jalanin lagi ya. Nah, kelihatan nggak di sana? Belum ya? Belum, Bu. Oh iya, Belum, ini, Bu. ini kayaknya harus di-share semua layar ya, sebentar. Nah ini, jadi munculnya seperti ini ya tampilan pop-up-nya. Jadi kita tinggal isi aja job title-nya mau berapa, misalnya 100 ya. Ini sebenarnya ada kolom submit. Oh, nah ini dia nih ya. Kolom submit. Oke. Baru, oh ternyata tidak ada ya yang job title 100 ya. Oke, ini kebetulan datanya nggak ada ya. No data found. Kalau di contohnya tadi datanya, oh sorry, ini value-nya karakter ya. Sorry, job title ya. Kita isi berarti dengan karakter ya. Oke. Saya ingatnya job ID angka. Oke, tadi namanya IT Proc ya. Benar nggak? Oke, IT Proc ya. Oke, ini agak dibesarin ya, biar tombol submit-nya kelihatan. Oke, muncul di layar yang satunya ya, munculnya ya. Nah, ini, jadi yang dimunculkan adalah job ID-nya tipe karakter ya, IT Proc. Nah, ini kalau misalnya kalian coba pakai huruf kecil, bisa nggak kira-kira? Coba, kalau misalnya di sini saya masukkan karakternya huruf kecil semua, apakah bisa terbaca? Di inputannya, Bu. Ya. Coba ya. Tidak ada ya, no data. Berarti dia case sensitif ya, jadi perlu hati-hati ya, termasuk dengan format tanggal. Ya, kemarin sudah sempat dibahas juga, kalau tanggal itu dia tanggal, bulan, tahun, dan untuk format bulannya sendiri dia harus sesuai dengan sistem Oracle-nya ya, jadi harus pakai bahasa Inggris. Januari ya, Jan, kemudian Februari. Cuma saya belum nyoba kalau versi bulannya itu lengkap ya, Januari gitu ya. Kan kalau dicontoh kemarin ada Jan, Feb gitu ya, June dan seterusnya. Oke, jadi itu ya untuk yang variabel substitusi. Ada yang mau ditanya dulu nih sebelum masuk ke bab yang sub berikutnya? Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke. Kalau tidak ada berarti kita masuk di yang subbab berikutnya ya. Jadi di sini ada fungsi agregat. Nah ini, jadi fungsi agregat ini sudah kita coba di latihan kemarin ya. Ada 2 nomor di 9-10 ya kalau nggak salah mengenai fungsi agregat. Nah kalau kalian pahamin arti dari agregat sendiri artinya proses untuk mendapatkan nilai dari sekumpulan data yang telah dikelompokkan. Jadi kalau kemarin ada mentotal jumlah karyawan gitu ya. Nah, itu termasuk dari fungsi agregat. Karena kita mengelompokkan suatu data, kemudian kita mau mendapatkan nilai dari sekelompok data tersebut. Nah, biasanya yang berhubungan dengan nilai ini kan pasti tipe-tipe numerik ya. Nah, makanya dia ada kaitannya dengan operasi suatu bilangan. Nah, kalau dilihat di sini ada beberapa jenis fungsi agregat ya dalam SQL yang bisa langsung kita pakai. Ada namanya fungsi count, mengembalikan jumlah atau banyaknya atau kemunculan nilai di suatu kolom. Nah, jadi
perlu dibedakan antara count dengan sum. Ya, kemarin tuh ada yang ketuker ketika ditanya apa kemarin tuh yang ditanya soalnya Yang jumlah ID itu ya Bu ya? jumlah ID ya, jumlah pegawai ya. Ya benar Bu. Jumlah pegawai dalam satu departemen sekian misalnya. Nah, itu kaitannya dengan jumlah ya, count. Ya, count ID-nya. Nah, yang perlu diperhatikan juga ID-nya itu kita pastikan yang kita hitung itu adalah kolom yang unik, jangan yang double supaya jumlahnya valid ya. Nah, makanya kemarin yang di count itu adalah ID-nya ya, employee ID ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau kemarin ada juga yang pakai sum. Nah, sum ini sebenarnya diperuntukkan untuk mengembalikan jumlah total atau sum nilai di suatu kolom. Nah, kaitannya dengan misalnya kayak harga ya, harga atau mungkin salary. Nah, itu kalau mau tahu total salary dari misalnya karyawan apa namanya ya, karyawan apa sih yang kerja di departemen 60 misalnya. Nah, itu bisa kita pakai sum. Ya, karena kaitannya menjumlahkan. Sementara kalau count ini dia menghitung baris biasanya. Ya. Jadi perlu dibedakan antara penggunaan count dengan sum ya. Nanti soalnya harus dipahamin dulu nih harus pakai fungsi apa ya. Nah, berikutnya lagi ada AVG atau average untuk mencari rata-rata. Nah, ini juga kemarin kita kasih soalnya ya di paling akhir ya kalau nggak salah. Tapi ada juga yang masih menghitung manual ya di query-nya. Jadi dia benar-benar total nilai dibagi dengan apa namanya dibagi dengan jumlah ininya ya, komponennya ya. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi lebih tepatnya kita pakai fungsi yang sudah ada aja supaya lebih simpel ya query-nya. Nah, kemudian ada min dan max. Ya, jadi kalau min dia mengembalikan nilai paling kecil, sementara max nilai yang paling besar. Jadi ini ya ada kaitannya dengan apa sorting juga ya, tapi kita sudah menggunakan fungsi. Nah, ini untuk contoh penggunaannya, misalnya min dan max. Oke, dia digunakan setelah select ya. Jadi setiap fungsi agregat itu digunakannya setelah select ya. Nah, kemudian jangan lupa ada kolomnya yang mau kita apa namanya kita agregat ya. Kalau di sini contohnya oh bukan contoh ya, tapi ini sintak ya. Select min column name from table where conditionnya apa. Ya. Nah, ini bisa kita coba untuk soal misalnya menampilkan salary paling tinggi dari tabel employee. Nah, ini kebayang ya yang dipakai jadi yang mana? Kira-kira query-nya nanti gimana kalau mau menampilkan salary paling tinggi yang ada di tabel employee? Select max dalam kurung salary from employees. Oke. Ini kalau tidak ada kondisi ya. Jadi langsung aja ditampilkan yang paling max-nya ya. Oke, bisa kita coba ya. Tadi Bilal ya yang jawab ya. Ya, Bu. Oke, select max, kemudian nama kolomnya salary from employee. Ini. Nggak usah pakai where dulu ya. Coba ya. Ini agak lama ya. Oke, berarti yang paling tinggi itu 24.000 ya. Oke, kalau mau mastiinnya gimana? Ada yang tahu caranya? Kita mau mastiin apakah benar yang tinggi ini 24.000? Ada? Yang tadi order by Bu. Iya, gimana coba Faisal? Select. Mungkin Gimana? nama dulu ya. Last name. Oke. Last name. Koma salary. Oke. Terus from employees. Oke. Order by. Diurut berdasarkan Oh iya. Salary. salary ya. Terus dari yang terbesarnya jadi descending menurun. Oke, ya descending ya. Jadi perlu dibuat descending ya. Nah ini kita cek 24.000 ya harusnya ya. Oh ini kok muncul layar baru ya? Oh ini masih yang tadi yang dijalanin sebentar. Select
From employee, oke. Sebentar. Oke, benar ya, 24.000 paling atas. Nah, itu tadi kalau mau cross check apakah benar ya yang di Max ini 24.000. Jadi kita lihat data aslinya seperti ini ya. Oke. Yang lain bisa dipahamin juga ya? Bisa, Bu. Ya, sip. Nah, kemudian yang berikutnya tampilkan karyawan dan hire date paling lama di antara karyawan yang lain. Nah, ini mirip-mirip kayak top end analisis tadi ya. Jadi dia menampilkan karyawan dan hire date-nya yang paling lama. Tapi menggunakan min dan max ya. Ini kan tadi bisa kita pakai juga untuk date ya, min dan max. Nah, kalau hire date paling lama, ini mungkin bisa dicoba-coba ya. Pakai min atau max nih kira-kira. Oke, ada yang mau mencoba? Ini saya ganti dulu ke layar yang ini aja ya, sebentar. Nah, ini tadi misalnya mau menampilkan yang soalnya paling lama ya. Tampilkan karyawan dan hire date paling lama. Oke, ada yang mau mencoba? Tadi Faisal sudah, siapa? Bilal ya, udah. Siapa lagi nih yang belum? Masih banyak ya. Coba. Ini banyak yang mati kameranya ya. Oke, ini ada siapa ya di sini ya? Wah, banyak yang mati ternyata. Yang nyala cuma beberapa aja ya. Coba sambil dinyalain deh yang lain. Ini ada Elda nih, lagi aktif nih. Ya, coba Elda mau mencoba menampilkan karyawan dan hire date yang paling lama. Tadi contoh yang sebelumnya sudah pakai top end analisis ya. Kan kelihatan ya yang paling lama tadi ya ada 3 ya. Kalau mau ditampilkan 3. Nah, tapi kalau ini sebenarnya bukan menampilkan 3 atau sekian ya, tapi hanya 1 aja yang paling tua gitu. Karyawan yang paling lama. Oke. Kata kuncinya pakai min atau max nih. Pakai min bukan, Bu? Nah, siapa nih tadi yang jawab? Fadlan, Bu. Oke, Fadlan. Oke, gimana kalau Fadlan aja sekalian yang nyoba? Boleh deh, Bu. Oke. Select. Min dalam kurung hire date from employees. Ya. Terus ada lagi? Nggak ada ya? Cukup Udah, aja Bu. ya? Itu Oke. pakai Ya. Oke, kita cek ya. Hire date yang min. Ya, lama ya. Nah, ini. Yang paling lama di sini 17 Juni 1987. Nah, kembali lagi kalau tadi mau dipastikan ya harus ditampilkan juga ya semua tanggal ya hire date-nya. Sama seperti yang ini ya, query-nya ya. Kalau mau mastiin benar nggak ini siapa yang 17 Juni ini siapa juga kan kita nggak tahu ya. Nah, kalau mau tahu validasi datanya gimana? pakai yang kayak Faisal bukan tadi, Bu? Sok didektein coba. Select. Last name, Bu. Oke, yang ini aja mungkin ya. Last name. Terus lagi yang mau ditampilkan. From employee. Hire date-nya sekalian aja Oh gitu iya, ya. saya hire date-nya, Bu. Date. Ada lagi? Order by hire date, Bu. Order by hire date ya. Berarti nanti yang muncul dari bawah ke atas ya. Iya, Bu. Yang atas berarti paling lama ya. Benar. Coba kita jalanin dulu aja ya. Kalau di sini tadi 17 Juni 87. Oke, benar ya. Yang muncul adalah si King ya, yang paling tua.
17 Juni 87. Oke. Jadi bisa dipahamin untuk apa namanya? Perbedaannya ya. Sebenarnya kita bisa melihat ya kalau untuk masalah sorting aja sih kita bisa pakai order by. Tapi untuk min dan max ini kan kaitannya dengan fungsi agregat ya. Kalau fungsi agregat itu biasanya yang dikembalikan hanya satu row. Tidak bisa banyak seperti ini. Ya, jadi yang perlu dipahamin kapan kita menggunakan fungsi agregat ya ketika kita mau menampilkan suatu proses perhitungan dari sekelompok baris. Ya seperti tadi misalnya kayak sum ya, atau mungkin average ya, itu kan terdiri dari beberapa baris ya yang dihitung, kemudian nanti dicari nilai sumnya atau rata-ratanya. Nah si min dan max ini sebenarnya masuk ke agregat ya, meskipun dia ya sebenarnya kalau melihat dari query sih bisa kita cek juga dengan order by ya. Tapi nanti perbedaannya hanya muncul satu baris aja ya di sini untuk min dan max-nya. Oke. Itu ya untuk yang min dan max. Ini saya balik lagi ke slide. Kita coba lagi untuk yang fungsi agregat berikutnya ya. Ini saya ada catatannya. Nah ini. Berikutnya ada count, average, dan sum. Nah ini juga sama ya penggunaannya setelah select. Hanya saja di sini ya fungsinya ya masing-masing berbeda. Kita langsung aja ke latihan ya supaya bisa lebih paham. Oke, nah ini. Untuk latihannya di sini sudah bisa dilihat ada soal tampilkan jumlah karyawan yang sudah memiliki ini kayaknya soal kemarin ya. Tampilkan jumlah karyawan yang sudah memiliki manajer. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan apa ya? Jumlah ya. Oke, ini jumlah ya. Berarti ada berapa karyawan yang dia itu sudah memiliki manajer. Ya. Kan kemarin ada yang belum memiliki manajer, ada yang sudah ya. Nah, jadi kalian menambahkan fungsi agregat sekaligus ada syarat atau kondisi yang sudah memiliki manajernya. Oke. Ini gimana nih? Mau langsung dijawab dulu atau mau dicoba dulu? Saya kasih waktu. Sini 10.49 ya. Oke, mungkin saya baca dulu aja soalnya ya. Nah, yang berikutnya ada hitung rata-rata gaji karyawan yang bekerja di Departemen Sales. Nah, ini yang perlu dilihat, kalau rata-rata tadi kan udah tahu ya fungsinya, tapi ada kondisi dia bekerja di Departemen Sales. Kalau di tabel employee itu kan yang kelihatan cuma ID-nya ya, ID departemen ya. Tidak ada nama departemen. Nah, untuk memastikan ini, kalian harus cross-check dulu nih di tabel departemen. Ya, untuk si sales ini. Baru nanti kalian buat query-nya di tabel employee berdasarkan ID departemennya. Ya, jadi itu kita baru satu tabel ya. Nanti kalau setelah ini kita coba untuk menggabungkan dua tabel supaya nggak repot ya. Kalau misalnya nanti mau ngecek-ngecek data nggak harus bolak-balik satu-satu gitu ya tabelnya. Nah ini dulu kita coba dulu satu tabel, tapi nanti cek dulu di tabel departemen ya. Untuk si sales ini tuh dia masuk ID ke berapa. Oke, bisa dipahamin ya? Halo? Pada diam semua, bisa ya? Yang jawab ini cuma ini aja nih. Jangan-jangan yang kuliah cuma orangnya ini aja ya. Oke, nanti saya coba panggil yang masih jarang ngejawab deh ya. Oke. Berikutnya lagi, hitung total atau jumlah bonus karyawan yang bekerja di departemen sales tersebut. Nah, jadi kalau tadi rata-rata gaji, sekarang adalah total bonusnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan kolom yang mau ditotal itu apa, di tabel apa, kemudian kondisinya where-nya apa. Ya. Oke, mungkin bisa sambil dicoba ya. Ini saya kasih waktu kurang lebih satu soal berapa menit nih? 2 menit bisa ya? Oke, coba saya kasih waktu sekitar 6 menit ya. Sambil dipraktekkan juga supaya kalian juga bisa lebih paham ya. Saya apa namanya? Pause dulu.